Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu, Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini melukiskan perasaan yang amat manusiawi dari Yesus terhadap para muridnya. Markus melukiskan dengan amat gamblang dan menggunakan kata-kata yang amat dekat dengan perbendaharaan kata-kata dalam Perjanjian Lama. Kata-kata seperti degil hati, mempunyai mata tapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, tidak memahami dan mengerti, amat sering ditemukan di dalam Perjanjian Lama untuk melukiskan sikap orang Israel terhadap Tuhan, terhadap pewartaan para nabi. Kata-kata yang dipakai Allah untuk melukiskan sikap Israel kini dipakai oleh Yesus untuk melukiskan sikap para muridnya. Dengan demikian, kita bisa melihat kelanjutan dari Israel dalam Perjanjian Lama dan Israel baru dalam diri para murid. Sikap lambat untuk memahami, atau lebih tepat tidak mau memahami, tidak mau melihat dan menyadari adalah sikap-sikap yang amat sering ditemukan dalam proses pendidikan apapun jenisnya. Dalam kasus para murid yang dilaporkan oleh Markus, proses pendidikan iman para muridlah yang menjadi pokok persoalan. Seperti Musa yang kesal dengan sikap Israel yang bertegar tengkuk selama pengembaraan di padang gurun, kini Yesus juga mengalami hal yang sama dengan para murid. Yesus dengan tajam mengeritik sikap para murid yang lamban atau enggan untuk percaya. Sekalipun Yesus melihat dengan mata kepala sendiri ketegaran hati para muridnya, Dia tidak mengusir mereka atau menyuruh mereka berhenti untuk mengikuti Dia. Pernyataannya yang keras, "Masihkah kamu belum mengerti?" pada akhir perikop dapat kita rasakan sebagai satu kesimpulan yang bersifat ajakan. Seakan-akan Yesus berkata, "Dari apa yang engkau alami, pahamilah bahwa akulah Mesias yang dinantikan itu, Mesias yang membawa manusia kepada keselamatan." Menjadi jelaslah bagi kita bahwa pendidikan iman untuk sampai pada pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan, Penyelamat, Putra Allah, bukanlah satu proses yang sekali jadi atau dalam waktu yang singkat. Ada yang cepat memahami dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, ada pula yang lambat. Dengan demikian, apa yang terjadi dengan para murid Yesus dalam Injil hari ini adalah pengalaman jemaat yang sedang dalam proses
untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bisa terjadi bahwa ada banyak kesalahpahaman muncul dalam proses ini, namun yakinlah bahwa semua itu menghantar kepada iman yang mendalam dan pribadi akan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernah suatu malam saat listrik padam, ada 2 ekor ayam yang nyasar berjalan ke sana kemari di halaman pastoran. Kedua ayam itu tampak kebingungan dan pada akhirnya hinggap di atas pagar pendopo pastoran, tidak bergerak lagi. Saya tidak tahu keduanya ayam siapa, tetapi mereka terlihat sangat pasrah. Saya pegang pun tidak bergerak. Agaknya kondisi ayam yang tidak lagi bisa melihat dengan baik di malam hari membuat keduanya pasrah. Ayam tahu kalaupun ia melompat turun, ia pasti akan terbang menabrak sana-sini karena tidak bisa melihat dengan baik, meski kedua matanya tetap menempel seperti di siang hari. Kedua ayam ini membuat saya berpikir, seperti itu pula terkadang mata rohani kita. Ketidakpahaman terhadap pesan-pesan dan janji-janji yang telah disampaikan Tuhan yang tercatat dalam kitab suci bisa membuat kita bagaikan ayam rabun senja ini yang akhirnya harus pasrah bahkan ketika berhadapan dengan bahaya sekalipun. Tidak tahu harus berbuat apa. Kalaupun berbuat sesuatu, pasti akan tabrak sana-sini. Saudara-saudari yang terkasih, ayam yang rabun tidak tahu bahaya seperti apa yang mengancam di depan mata mereka. Seperti itu pula kita yang rabun tidak mengetahui, melihat, atau mendengar suara Tuhan. Alangkah sayangnya apabila kita tetap memilih untuk rabun meski kitab suci ada sejengkal di depan mata kita, di dalam rumah kita. Hidup di dunia yang penuh tantangan akan menjadi jauh lebih sulit jika kita tidak memiliki hikmat yang bisa melihat dan menyingkapkan rahasia-rahasia yang terkandung di balik sabda Allah. Iman kita pun tidak akan bertumbuh tanpa itu. Karena memang dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh sabda Kristus. Roma bab 10 ayat 17. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa karunia-karunia Allah bisa ditafsirkan bukan oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh rohnya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 1 Korintus bab 2 ayat 10-13. Karena itu, jika kitab suci, sabda Allah, masih sulit dimengerti, berdoalah, mintalah Roh Kudus memberi hikmat dan membuka mata iman, sehingga rahasia-rahasia di balik sabda yang hidup itu bisa disingkapkan. Berdoalah agar kita dipenuhi Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk mengerti maksud dari sabda Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, kami telah menerima sabda penuh kebenaran, ialah Yesus Putra Manusia. Semoga sabda itu membuka mata hati dan budi kami dalam pergaulan kami dengan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa
satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.